Welcome back, Yes, let's talk with John Paul. and MC Bensu. Selama ini belakangan ini sudah lagi tren sekarang kayaknya anak muda termasuk orang tua, ibu-ibu malahan sekarang sudah tidak lagi sibuk bisnis, tidak lagi tren buka kopi misalnya, udah tidak lagi tren bisnis lah pada dasarnya. Betul. Sekarang bondong-bondong semuanya ikut yang namanya kripto lah, forex lah, apa itu Invest. namanya saham lah. Itu Bener. namanya apa sih, trading ya kayaknya ya. Pas dia merah, jangan takut. Pas lu hijau, lu kaya mendadak coy. Iya, semua Instagram sekarang dari story dan juga feed semua berbondong-bondong untuk memposting yang namanya merah dan juga hijau. Gue suka lihat gitu, tapi takut gue. Iya, aku sering diajak nih. Iya kan, nggak tahu bener nggak bener kan. Oke, kita nggak basa-basi, kita langsung undang narasumber kita hari ini, Hendy Halim. Thank you. Bro Hendy. Ya, thank you. Halo. Thanks for having me here. Asik. Bro Hendy ini sepertinya kalau dari pandangan saya bro, kalau bahasa Hokkien ngoheng, beliau sepertinya sudah kaya raya di dunia trading ini. Biasa, bro. Mencari sesuap nasi, bro. Asik. Sesuatu By the way, nasi, pas nasinya dibuka, dalamnya berlian semua. Amin. Sekarang dia katanya pas-pasan go. Pas mau beli mobil ada. Pas mau beli rumah ada. Semuanya murah banget. Murah banget. Iya kan? Oke, Bro Hendy, boleh dong sebenarnya untuk perkenalkan diri Anda dulu mungkin. Ya, boleh. Ya, thank you Ko John Pao dan Ko Bensu ya. Ya. Ini perkenalkan, nama saya Hendy Halim. Ya, aslinya dari Medan, sempat merantau ke Jakarta itu karena kuliah ya. Kemudian lulus kuliah itu tahun 2007. And then yang namanya jodoh kita nggak tahu ya. Kemudian setelah 2007 itu saya coba melamar, terus diterima dan kemudian saya belajar. Ya, nama perusahaannya sih adalah tempat saya trading sekarang, partner broker saya trading sekarang namanya Interpan. Saya belajar di sana, kemudian dari 2007 jatuh bangun, pernah kena krisis ekonomi beberapa kali dan sampai sekarang sih masih tetap di partner trading saya itu tetap tempat saya belajar dari pertama itu Interpan gitu loh. Pertama kali trading itu kapan hari? Tahun berapa? 2007, Mengenal dunia ya. trading itu dari tahun 2007. Jadi Berarti- kurang lebih 14 tahun lebih yang lalu sih. Berarti 2007 masuk, 2008 kena imbas. Ya, 2007 Sempat putus asa. sempat udah kena imbas. Oh, dari 2007. Udah sempat stres. Jadi alasannya apa tuh? Kenapa lamar kerja aku di bagian yang kayak begini gitu? Oke, Ya kan? jadi gini. Kenapa nggak kepikir kayak buka kerja ya di kafe, jadi manajer maybe. atau standar lah, Oke, ya kan? oke, to be honest ya, hari ini saya harus jujur. Waktu itu saya juga nggak tahu ini perusahaan apa. Karena setelah lulus kuliah itu kan tentunya dorongannya adalah mencari kerja, berpenghasilan, benar Betul. ya. Benar. Nah, waktu itu kebetulan di kampus saya dulu ya itu dibuka job fair. Jadi job fair tuh banyak sekali lamaran. Nah, dia ada bukletnya tuh, saya lihat aja nama perusahaannya kira-kira yang requirement-nya yang saya bisa masuk yang mana. Saya lemparin tuh lamar-lamaran. Nah, kebetulan yang paling cepat manggil tuh ini gitu loh. Nah, terus beberapa waktu kemudian ada dari bank dan lain-lain itu manggil. Cuman ya waktu itu sudah mulai menggeluti kan. Saya pikir udahlah, udah Kepalang tanggung ya kan? kepalang tanggung, kaki sebagian udah basah gitu kan. Jadi udah diterusin sampai dengan sekarang. Apalagi ngerantau lagi ke Jakarta ya. Dibilang ngerantau enggak sih, karena Enggak maksudnya ngerantau tuh keluarga saya ngerantau. Tapi sebenarnya keluarga dulu itu di Jakarta juga. Jadi saya stay di lumayan lama sama keluarga di Jakarta. Mama papa saya di Jakarta. Kemudian ya setelah papa meninggal saya baru pulang ke Medan. Terus alasan kamu tetap bertahan di dunia ini gimana tuh? Kamu kan tadi bilang tuh naik turun ya kan. Biasa orang kalau udah asik, udah naik jatuh orang bisa males kan. Bener capek gitu ya. Apa yang buat kamu bisa bertahan selama 14 tahun ini? Oke, jadi begini ya, terus terang saya ini sebelum benar-benar jadi full timer trader artinya benar-benar udah nggak mikirin yang lain-lain lagi, benar-benar trading itu tahun 2020 kemarin, bulan Juli. Jadi sebelum itu saya juga sebenarnya udah jatuh bangun, kemudian udah 2019 tuh saya ingat banget, pertengahan tahun tuh saya udahlah kayaknya more try lah. Jadi udah give up. Kemudian ada teman datang dari Jakarta, kemudian dia cerita tentang trading, dia ceritain tuh satu metode kan, yang dimana metode ini saya develop, saya testing kurang lebih 1 tahun. Akhirnya kemarin pandemi kan, saya pikir wah kalau misalkan saya keluar coba di luaran sana bisnis konvensional dan lain-lain, saya nggak tahu mau nyobanya gimana kan. Ya udah,
kebetulan dengan keadaan seperti ini, saya ingat testingan saya kemarin kan, yang diajarin kemarin. Saya modifikasi, saya testing, saya coba berulang-ulang kali. Kemudian saya mantapin diri. Wah, ini kayaknya zaman go online nih. Jadi gue nggak harus mikir ada yang mau beli nggak, ada kompetisi nggak, harus perang harga nggak gitu kan. Jadi it's only me against market gitu kan, nggak ada yang lain gitu kan. Kalau kita konvensional kan kita harus mikir kira-kira saingannya banyak. Nanti, contoh misalnya buka kopi kan, sebelah juga buka kopi tuh. Kenapa mesti pilihnya gua juga bukan orang baru kan di kopi, bukan orang lama kan di kopi, kenapa mesti milih gua gitu. Jadi ya udah gua pikir udahlah, mantepin jalan, mungkin ini jalan Tuhan untuk saya harus stay di forex market. Kamu kayaknya sebenarnya pengen bilang kayak contohnya buka toko bakpao, dia sebelah buka toko bakpao. Sebenarnya mau pengen ngomong itu kayaknya sih. Kopi sih. Ngomongnya kopi terakhir. Karena ya. tadi ngomongnya kopi di awal. Dan terakhir ternyata pilihan Anda benar. Nggak tahu ya. Jalanin aja, flowing aja. Kita nggak tahu mana yang benar kan. Saya sih flowing aja. Ya kamu seneng lah. Ya kamu seneng dan merasa passionnya di sini kan, baru bisa bertahan begitu lama kan. Satu ada passion, ada kecintaan. Kedua saya ingat kembali. Terus terang ini sedikit agak pribadi ya. Saya dapat jodoh itu juga nggak lepas dari forex sih dulunya. Jodoh dari sini, Cinlok kemudian ya benar ya, syuting bareng gitu kan. Kemudian ya semua apa yang saya punya pada saat ini ya semua dari dunia forex trading. Share dikit dong, pertama kali kamu mendapat uang dari dunia ini gimana gitu? Apa dan berapa duit mungkin kan bisa banyak mungkin kan. Ya tiba-tiba langsung ngerasa wah kayaknya gua kan kembali lagi bro, kembali lagi sebelum jatuh maksudnya gitu. Kita Pasti mau, kan ada tuh. Kita mau cerita apapun terakhir-terakhirnya sebenarnya orang malas dengar progresnya kan. Orang mau mendengarkan hasilnya pada dasarnya. Jadi, dalam berapa lama lu dapat berapa gitu kan. Jadi dulu nggak bisa, kalau dibilang uang sekarang nggak gede ya, tapi bagi saya seorang tamatan S1 ya lumayan gede ya waktu itu. Saya masih ingat kurang lebih 4-5 juta itu penghasilan di bulan pertama dulu. 4-5 juta di 2007. Saya belum, maksudnya baru tamat kuliah, nggak expect apa-apa, juga nggak punya pengalaman formal apa-apa, dapat 4-5 juta. Itu udah ngerti? Gimana? Itu lu udah ngerti? Udah nyemplung gitu loh. Udah nyemplung tapi lu ngerti nggak gitu? Ya mau dibilang jadi gini. Jadi kan orang itu ada fase-fasenya ya. Fase-fasenya itu adalah kalau dari pengalaman pertama, kita udah belajar confident gitu kan. Tapi kita nggak punya pengalaman. Benar. Pengalaman tuh ya krisis dan lain-lain, kita nggak tahu. Waktu itu belum kena gitu kan. Tapi ya saya udah honeymoon period dulu gitu kan. Jadi itu jadi satu passion untuk coba. Motivasi juga lah. Gue bisa dapat 5 juta. Gimana kalau dapat 10 juta? Didobel-dobelin kan. Itu yang buat saya coba terus-terusan ada passion di awalnya seperti itu. Bro, kalau dunia trading tadi kan cerita didobel-dobelin ini. Terus terang saya punya pengalaman, ini saya pribadi tidak pernah main ya. Karena saya sering tanya ke abang kandung saya dulunya. Dia selalu ngajak, "Bro, lu harus main ini, bro." Kenapa, bro? Gue bilang. Saya katanya dari yang nggak ada apa-apa, saya beli ban Innova. Setelah itu saya beli Innovanya. Terakhir katanya apapun habis. Rumah-rumahku disumbangkan ke dunia-dunia begini katanya. Nah, menurut pandangan bro sendiri, kenapa bisa terjadi sampai hal demikian, bro? Jadi pasti ada dong lah ya. Ada. Sekitar kamu juga Banyak, pasti bro, banyak harus kayak gitu ya. ya. Jadi saya juga kurang lebih pernah ngalami hal seperti itu ya. Artinya saya tadi sudah mention, saya adalah orang yang udah nyaris give up gitu loh. Di 2019. Jadi hal-hal seperti itu tentunya kalau menurut cara pandang saya sekarang adalah, pertama paling penting trading itu sebenarnya bukan tekniknya, bukan strateginya, tapi mindsetnya. Saya ambil contoh adalah, bagi saya trading forex itu sama dengan saya bisnis. Jadi tapi bagi banyakan orang yang rugi ya pada umumnya di luaran sana, trading forex itu mereka anggap invest. Udah beli taruh gitu aja gitu. Jadi bagi saya trading forex itu gimana saya bisa mengidentifikasi ini harga murah nggak. Terus murah juga bukan berarti kita all in gitu loh. Benar. Bukan berarti kita all in. Kebanyakan terjadi ya orang all in kan. Oh, ini harga udah murah nih. Nggak diperkirakan kalau bisa jatuh lagi atau gimana. Nggak diperkirakan money managementnya atau risk managementnya istilahnya kan. Jadi kalau orang udah all in semua ya, itu namanya udah berjudi. Dan ada rasa greedy yang besar di dalam tamak ya. Tamak. Jadi itu yang membuat orang untuk banyakan yang gagal ya. Jadi mindsetnya itu forex trading adalah bisnis. Sama seperti kita bisnis, cuman bisnis di sini beda sama bisnis konvensional. Kalau bisnis konvensional ya, contoh tadi kita bilang Bapau. Kopi lah ya, kopi. Ya, kopi. Bapak hari ini nggak bawa Bapau ya. Oke, terus. Contoh kita buka kopi nih, kita kan perlu pertama mungkin kalau kita nggak ada properti, sewa tempat.
Ya kan, misalnya budget kita 1M nih contohnya Ya, nih, ya. sewa tempat 3 tahun, satu tahun misalkan cepet tiao deh, 3 tahun 300 juta, udah kepake 300 juta kan contohnya kan, artinya dari budget saya yang 1 miliar tuh udah kepake 30% tuh. Benar. Nah ini belum saya jualan, saya udah kepake 30%. Tapi kalau di forex market uang kita ada berapa, 100% itu diputar gitu loh. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah perbedaannya, kalau di forex market kita nggak ada namanya mikirin perang harga, kita nggak ada namanya rebut customer. Ya seperti tadi saya sebutkan, hanya kita dengan si Market. itu Benar. aja sih. Jadi menurut saya lebih nggak pusing di zaman pandemi ini seperti ini. Apalagi zaman pandemi ini kan mungkin beberapa orang ya, beberapa golongan daya belinya kan turun kan. Nah, jadi itu yang mempengaruhi saya. Dan satu lagi bro, sekarang kan yang seperti yang pertama-tama kita mention kan, ceritanya kan sekarang lagi tren yang namanya kripto nih. Iya. Nah semuanya udah berbondong-bondong yang namanya Doge lah, Bitcoin lah, bla bla bla, Ya. koin apa, dan cerita mereka amazing banget bro. Oke. Yang katanya dia berapa tahun yang lalu taruh 1 juta, sekarang jadi 2M misalnya. Itu Tapi cerita banyak itu sih, banyak yang cerita-cerita seperti ini benar atau tidak bro? Saya boleh tahu nggak? Menurut saya, kalau saya lihat, saya kan pelaku pasar juga ya. Jadi artinya mau yang saya lakukan nggak saya lakukan kan kadang-kadang saya ikutin gitu ya. Itu sebenarnya kalau dilihat pergerakan harganya bener Bener ya? bener, apalagi Bitcoin kan, kita bilang paling ibu dari semua koin itu kan Bitcoin, Benar. BTC ya. Iya. Jadi ya benar, berapa tahun lalu saya ingat 2020 itu kurang lebih harganya masih di bawah 100 juta. Sekarang harganya udah 700-800 juta satu Sampai koin. 900 pun kan? Iya, 900 juta 900 per benar. Maka itu ada benar. punya kan yang Benar. awalnya pengangguran, hanya beli Nasib-nasib. setiap ada duit taruh terus kan, tiba-tiba dia mendadak kaya kan, Soalnya- walaupun duduk di rumah doang. Soalnya ada ceritaku, mereka udah taruh 1 juta nih. Tapi karena kan dia merasa nih nggak bener lah, nggak tahu berapa tahun yang lalu kan. Sampai tiba-tiba udah 900 juta, dia terkejut duitnya udah jadi berapa kan. Iya. Dia sibuk cari ID-nya dia lupa. ID-nya apa, passwordnya Iya, apa, iya. jadi bingung kan. Tapi memang ya berhasil juga sih. Tapi yang pertanyaan saya ke Bro Hendy ini, kenapa semua orang tren ke kripto lagi tren dan membuat orang menjadi kaya raya dan lain-lain, kenapa masih tetap bertahan di forex, bro? Emangnya forex lebih baik daripada kripto? Jadi saya pernah buat konten itu antara saham, forex dan kripto. Jadi sebenarnya kan begini, menurut saya apalagi dalam dunia keuangan. Jadi kalau bagi saya saham dan kripto ini adalah alternatif investasi untuk long term. Seperti kita misalnya mempersiapkan apa? Mempersiapkan misalkan uang nggak kepake itu kita persiapkan untuk misalkan dana pensiun. Iya. Ya, agar kita di masa tua nggak perlu bergantung sama Anak. anak, ya kan? Benar, itu contohnya untuk jangka panjang. Nah, kita kalau bicara saham contohnya, berapa tahun lalu itu BCA berapa sih? Sekarang BCA udah berapa gitu kan? Itu bisa dilihat grafiknya. Kalau kita taruh berapa tahun lalu berapa lot, sekarang udah jadi berapa gitu kan? Jadi artinya kalau mau gain di sana ya kita capital gain, artinya jangka panjang, lebih cepat jangka panjang. Jadi bukan berarti satu lebih baik, satu lebih buruk, nggak ada. Tapi bagi saya kalau forex seperti saya katakan tadi itu kan bisnis bagi saya. Artinya kalau saya mau perputaran yang setiap bulan, setiap minggu atau setiap hari itu ada memberikan keuntungan, ya saya harus di forex market. Karena kenapa? Forex market itu liquid. Jadi misalkan saya beli harganya udah berapa, udah sampai target saya nggak perlu ngantri, saya nggak perlu tunggu ada orang mau beli atau enggak. Otomatis udah pasti saya dapatkan keuntungan apabila harga bergerak sesuai dengan pergerakan yang saya mau kendaki gitu. Maksudnya Anda mau jual ada yang beli itu seperti kripto gitu ya? Maksudnya kalau kamu mau jual gak ada yang beli ya nggak bisa juga gitu maksudnya? Jadi kalau di saham kan contoh kita beli saham harganya 1.000, kita cuan 10% berarti 1.100 kan. Nah kalau 1.100 itu kan tentu perlu ada yang mau beli kan, baru kita bisa jual gitu. Artinya order kita di bursa itu kan diantrikan. Iya. Ngantri. Kalau di forex market tuh tidak mengenal seperti itu. Nah, jadi makanya ya terus terang kalau mau sih ya kita harus bijak-bijak diversifikasi uang kita. Iya. Perputaran yang sehari-hari atau bulanan mesti ada. Kemudian kita simpan untuk investasi long term tuh mesti ada gitu loh. Nah itu bukan berarti forex lebih baik atau kripto lebih baik, kripto lebih kenceng, kripto lebih bisa kasih profit atau saham bisa lebih aman. Enggak juga. Jadi semuanya kita harus tahu gitu. Gak ada yang bisa menjamin juga ya maksudnya. Nggak ada yang bisa menjamin. Bro, Anda sebagai pemain forex nih, ini ceritanya kan Anda tradingnya forex kan? Iya benar. Ada nggak satu kata yang bisa meyakinkan kita mungkin lebih baik di forex kayak ini?
Jadi gini. dibanding yang lain. Misalnya ya. Karena kan ini pada dasarnya kita orang awam, kan kita mau memulai nih. Karena kan prinsipnya simple. Kalau kita bisnis, kita simpan duit itu sebenarnya kita nggak bisa kaya. Kalau untuk menjadi kaya ya itu dobelin duit kita. Tergantung investasinya kita pilih kemana kan. Ada yang beli rumah lah, ada yang beli emas lah, ada yang beli inilah dan lain-lain. Nah, apa sih yang bisa membuat kita yakin kalau bisa oke, investasi saya sebenarnya benar nih, harus ke forex misalnya. Oke, jadi pada saat ini saya nggak boleh bilang ya harus ke forex, harus ke kripto atau harus ke saham, nggak. Saya nggak mengatakan demikian. Tapi logika saya begini ya, logika saya adalah kita kan sehari-hari setiap bulan tuh perlu biaya. Nah di zaman sekarang nih ya orang kebanyakan yang tradisional tuh gimana sih atau yang konvensional gimana sih adalah buat bisnis kan, entah itu buat kopi, entah itu buat buka tempat makan dan lain-lain ya kan. Ya, contoh ya, yang penting contoh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya itu contohnya ya, itu kan perputaran kita sehari-hari. Nah daripada mungkin kalau yang baru-baru mau apa ya, kalau misalnya mau buat contoh bakpao, gue nggak tahu caranya, gue nggak punya kenalan, gue nggak tahu gimana ramuannya. Oke, nah terus belum lagi udah buat bakpao contohnya atau kopi, ya gue harus mikirin sebelah juga ya marketnya, gue mau pasarin ke siapa. Belum tentu orang bisa produksi bisa marketing, belum tentu orang marketing juga bisa produksi kan. Begitu. Benar. Nah itu kan maksudnya agak kompleks ya parameternya ya. Jadi kalau mau seperti itu, oke sekarang punya uang ya kita boleh belajar di forex tuh modal nggak harus besar kok, modal bisa lebih dari kecil. Tapi kalau misalkan someday udah mau hidup dari market forex, ya jangan nanggung juga modalnya, gitu kan? Ya seperti kita kalau mau mulai bisnis, kalau modal kita tanggung-tanggung, ya pasti. Produk kita, stok kita juga nggak bisa banyak, gitu kan? Nah itu ya pertama. Jadi forex market tuh ya bisnis. Kalau kita mau nyari perputaran, kita mau nyari dana-dana operasional, kita mau nyari dana-dana untuk bisa hidup setiap bulan dengan nyaman ataupun dengan keluarga, ya kita harus ada sesuatu instrumen investasi yang bisa menjamin likuiditas, bisa dicairin kapan aja, kemudian kita punya kita aman lah pada dasarnya, jual belinya kapan aja bisa, ya kan. Tapi kalau sementara kalau saya lihat di saham ataupun di kripto ya lebih kepada long term investment. Seperti kita mau misalkan mempersiapkan dana pensiun, mempersiapkan misalkan anak-anak sekolah, bla bla bla, ya kan? Ya contoh seperti orang-orang di luar negeri sana itu kan mereka juga penghasilannya bukan gede-gede semua. Betul. Contoh seperti Hong Kong, tapi semua encim di Hong Kong tuh semuanya itu tahu pasar modal gitu loh. Iya benar. Ini benar. Kenapa? Karena mereka mempersiapkan untuk hari tua. Karena kalau kita tabung di bank itu berapa sih bunganya? Iya. Ya pantes kan? Di Hong Kong encim-encimnya pada yamcha semua pagi-pagi. Kerja santai, anaknya nggak kasih duit juga, mau mantai. Bakpao ya aku ya. Kan? Ya makan bakpao, yamcha lah bakpao. Dan by the way untuk Jompo Lovers nih, Handy Halim termasuk salah satu sebenarnya brand ambassador di satu tempat trading lah ya pada dasarnya. Boleh ya. ngomongin. Nah, boleh. Interpan kan ceritanya kan. Anda sebagai brand ambassador dari Interpan, ya jadi kita juga pengen tahu nih, Anda posisi brand ambassador di sana itu sebagai pengajar atau artisnya doang. Investor menitipkan duit kepada kamu bantu trade kan, atau apa sih gitu loh. Jadi gini, bagi saya tadi prinsipnya ya balik lagi, forex bisnis itu kan bisnis. Jadi forex trading itu kan bisnis ya. Jadi bisnis itu artinya adalah sesuatu yang kita kelola sendiri. Contoh misalkan ada di antara kita yang buka toko coffee shop. Ya mau nggak mau walaupun kita nggak buat kopi, kita kan harus tahu kan, harus kelola gitu kan. Jadi untuk sukses di suatu bisnis ya kita harus terjun aktif. Belajar. Jadi kita nggak bisa bilang, oh kau ini forex trader ya, udah titip dana dong, cepetnya gue 1 bulan dapat berapa, nggak bisa begitu. Nggak ada yang bisa jamin. Even tradingan saya sendiri, misalkan saya punya 10.000, 20.000 dolar, saya nggak bisa jamin 1 bulan saya bisa cuan berapa gitu loh. Tapi palingan saya bisa show historinya gitu loh kepada teman-teman yang dalam komunitas saya, artinya masuk melalui referral saya gitu loh. Contohnya seperti itu. Jadi pertama, menjawab pertanyaan apakah saya ngajar, apa tukang tradingnya, tukang kokinya? Iya, itu bahasa simpelnya kan. Ya, bukan seperti itu ya, bukan berarti lu orang datang kemudian ditip nggak ngapa-ngapain, ya saya yang jadi robotnya, bukan. Tujuan saya adalah saya sharing hal-hal yang saya lakuin sendiri. Lu mau trading ya? Oke, boleh. Ini cara gue seperti ini. Oke, lu ikutin. Terus udah ikutin bukan berarti saya lepas. Artinya kalau mau kontak-kontakan, misalnya mau meet up atau bahas trading ya silakan, nggak apa-apa. Jadi saya lakukan ini untuk fun gitu loh, nambah-nambah temen.
Kurang lebih seperti Wah, itu berarti sih. hidup lu udah mau mirip encim-encimnya di Hong Kong juga nih. Bentar lagi jadi encim-encim. Santai, ya kan. Sekarang apa sih yang bisa membedakan untuk kita calon baru lah, anggap investor baru ini? Kan kita kita kan blank nih Nggak pernah sebenarnya. trading. Karena seperti saya pribadi terus terang ya, saya setiap tahun kena tipu yang namanya saham lah, trading lah, yang ngaku-ngaku ini real lah, yang bisa live stream lah, apa, waduh, pokoknya semuanya menipu mata kita lah pada dasarnya orang umum. Saya sempat kena 60.000 US misalnya, kena berapa karena diberikan angin-angin surga. Dan bener, selama 1 tahun tuh mantep bro, setiap bulannya dikasih 10-15% misalnya kan. Makin tamak kan, dari yang mungkin $1.000 kita lipat jadi 10.000, jadi berapa gitu. Terakhir bye. Alasannya yang tiba-tiba hancur semua lah. Inilah pasti tahu lah cerita ini lah ya. Tahu. Jadi balik lagi satu ya. Tragis Sekarang juga ini, ya lu ya. sekarang ini gini ya. Sekarang ini banyak penawaran-penawaran di luar sana, apalagi zaman pandemi kan orang biaya hidup perlu jalan terus ya. Tapi kalau misalkan bisnis nggak bisa muter, pabrik tutup dan lain-lain, orang juga bingung. Nah, zaman sekarang ini banyak sekali penawaran-penawaran yang terlalu menggiurkan menurut saya. Menurut saya itu too good to be true. Contohnya adalah kita taruh uang nggak ngapa-ngapain, biarin ya mohon maaf mesin atau robot atau ekspertisnya yang kerja. Nggak ada seperti itu sih menurut saya. Karena kenapa? Walaupun beberapa sekarang ini contoh kasusnya ada, tapi kalau kita kilas balik lagi, benar-benar orang yang kaya, benar-benar orang yang kayanya itu ya udah sejati lah kayanya kan. Itu nggak ada yang namanya nitipin uang ke orang itu langsung sukses, nggak ada. Saya ambil contoh orang yang paling saya, walaupun dia nggak kenal saya, tapi saya jadikan dia ada mentor. Contohnya Warren Buffett di market. Iya. Warren Buffett itu kalau dia mau trading atau beli saham, itu stoknya dia pilih sendiri. Dia baca laporan keuangannya itu sendiri, Jadi nggak pernah, mana yang bagus atau Aku suruh titip lah. Nggak Misalnya. akan. Ya. Aku nitip lah, entar berapa persen gua kasih lu gitu. Iya. Ada, pasti ada yang kayak gitu dong. Banyak Itu bro. ada, tapi Misalnya, justru hal seperti itu perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena kalau memang dia sudah bisa menghasilkan sendiri seperti itu, kenapa menerima penitipan dana? Dia mungkin nggak punya dana bro, ada punya kayak gitu bro. Kan gini. Jadi dia nggak keluar dana, dia cuma ngolah uang lu, dia yang bantu lihat, dia ambil persen doang. Dia juga nggak menang nggak kalah kan. Oke. Nah, jadi di situ kan nggak ada beban. Ya. Bener nggak ada beban kan? Paling bebannya itu beban moral aja, nggak ada beban keuangan kan. Betul. Tapi di sisi lain, si investor yang memberikan kepercayaan itu kan ada beban moral, ada beban keuangan di situ. Nah, jadi menurut saya kalau kita mau sukses, contoh misalnya nggak ada modal nih, kita kan bisa mulai dari kecil. Belajar kan bisa dari kecil belajar dari kecil. And then kalau misalkan kita anggap ini adalah bisnis, oke, kita udah bisa estimasi 1 bulan kira-kira the worst case kita bisa cuan berapa. Ya, sekarang ini kan banyak sih ya bisa memberikan KTA contohnya. Contohnya ya, kalau misalkan untuk digunakan bisnis, kalau KTA digunakan untuk konsumtif ya bye-bye gitu Mati kan. lah. Mati gitu kan. Kalau kita untuk muter kan lain cerita ya. Ya. Contohnya sama seperti halnya kita bisnis kan. Gue perlu tambah 1 cabang nih. Bener. Ya, gue KTA dong. Contohnya kan. Ya. Contohnya seperti itu. Ya, jadi menurut saya kalau orang yang benar-benar bisa, orang yang benar-benar bisa menghasilkan, ya adalah orang yang memang hidup dari bidang seperti ini. Jadi sekarang gini bro, aku skip dulu yang masalah ini ya, masalah pengalaman aja ini. Oke. Apa aja boleh ya saya tanya ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. silakan. Kok lu pernah nggak beberapa akhir ini kan banyak nih, halo Koko Jompau, saya dari gedung ini, pengen ketemu misalnya. Itu kan marketing saya nggak tahu nih, saya pun nggak jelas sampai sekarang kan mereka itu trading mau apa. Jadi saya hanya butuh 5 menit aja Koko untuk ketemu bla 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 bla. Pengennya intinya mereka marketing dari salah satu apalah. Saya nggak tahu tuh trading atau apa nih ceritanya kan. Nah, belakangan terakhir kalau nggak salah 5 atau 6 tahun terakhir teman-teman saya pribadi semuanya juga masuk ke dunia ini gara-gara banyak marketing dari perusahaan tertentu ya. Saya tidak tahu perusahaannya apa nih. Mereka udah mengajak investasi. Misalnya contohnya saya nih, oke saya titip lah 100 juta. Kok tenang aja kok, nanti tentang masalah beli dan jualnya kita tanya dan kita kasih informasi bla bla bla. Dan ternyata yang terjadi sebagai marketing mereka mendapatkan pada saat kita masuk mereka dapat komisi. Commission, ya. Kita keluar, dia juga dapat komisi nih. Ya, itu di saham ya biasanya. Nah, saya nggak tahu nih kan. Jadi ceritanya dia itu tidak melihat investor ini untung atau tidak sebenarnya. Benar. Mereka berusaha kamu keluar masuk Ya, supaya dia itu komisi mendapatkan itu. komisi sebanyak-banyaknya. Benar. Dan terakhir itu yang terjadi.
rata-rata ada 10 teman saya 12 semuanya rugi. Ruginya keterlaluan. Nanti katanya udah habis. Kok tanggung nih kok. Ini Isi udah lagi, pasti naik, lu suntik isi lagi. dulu misalnya bla bla bla. Ini terjadi nggak di dunia bro ini ataupun di Interpan misalnya? Oke, jadi begini ya. Sekali lagi, saya menganggap forex trading ini adalah bisnis. Bisnis artinya untuk keadaan tertentu kita ya pakai modal yang ada. Untuk keadaan tertentu ya tentu kita harus pikir untuk expand gitu kan. Contoh harga udah keterlaluan jatuh murahnya, ya tentu kita beli. Ya sama seperti halnya kalau kita bisnis kan. Bisnis gua bagus nih. Terus kemudian di satu daerah ada yang nawarin mau buka cabang gitu kan. Modal gua kurang. Tentunya modal yang disuntikkan. Jadi gini ya. Ada dua versi orang menyuntikkan modal dalam dunia investasi. Sekarang dikenal istilah serok bawah lagi. Serok bawah lagi, hajar kanan lagi, hajar kanan itu beli lagi. Kenapa? Kalau harganya udah murah. Jadi makanya saya bilang, kalau kita masuk ke forex market apapun, mau forex, mau kripto, maupun tuh saham, jangan all in. Jangan dana kita ada berapa, kita langsung belinya di harga segitu. Itu nggak boleh. Itu bakalan mati. Kita buat lagi, kita tambah lagi, isi lagi, top up lagi istilahnya. Itu juga bakalan mati. Jadi top up itu ada dua. Pertama adalah top up untuk bertahan. Top up untuk bertahan itu adalah top up yang ujung-ujungnya akunnya mati gitu loh. Yang kedua itu adalah top up untuk money management. Money management artinya kita udah beli bertahap ya. Contohnya gini deh, bahasa awamnya. Kalau dari dulu sampai dengan sekarang, contohnya nenek saya nih, ama saya. Dulu kita ini juga orang susah, ama saya. Tapi bisa kebeli rumah gitu kan, ruko. Kenapa bisa kebeli ruko? Dia bilang dulu ada penghasilan, terima, saya beli tabung, beli emas. Benar. Beli emasnya ini juga bukan berarti udah uangnya banyak beli di satu harga, enggak, dicicil. Benar. Berapa gram beli kan? Tahu-tahu udah 3 kilo contohnya. Benar. Udah beli kan? Nah, di forex market juga sama. Beli. Kemudian berapa? Beli lagi. Harga kan nggak mungkin jeblok. Pas dia drop ya nol. jangan dijual. Boleh gitu ya? Bisa. Yang penting kan kita jaga kan keuangan kita. Jadi di pasar saham atau trading ini persis nggak seperti kita beli emas. Kalau beli emas kan kita dapat fisiknya, misalnya kan kita agak pede lah ceritanya lah ya. Dan habis itu menurut pengalaman emas kan paling cuan. Masa paling cuan dalam arti ya suatu hari misalnya kamu udah bangkrut atau apa, emas ini bisa dijual kapanpun misalnya. Gitu kan. Jadi pede lah ceritanya untuk investasi. Nah seperti yang bro bilang tadi, kita investasi di trading dan lain-lain itu sama juga ya. Kita cicil sampai suatu saat jangan-jangan jadi kertas kosong. Enggak. Jadi gini, pertama kita harus pilih yaitu yang pialangnya yang terpercaya. Jadi kalau kenapa saya nyamannya di Interpan? Pertama sejarahnya itu 32 tahun udah di Interpan. Kemudian dari 2007 saya kenal Interpan sampai dengan sekarang juga eksis. Dan menurut saya perkembangannya makin maju gitu ya. Jadi itu menurut saya kita kenali pialang atau partner kita yang mana gitu loh, yang sudah terpercaya atau kredibel. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya juga udah kenal luar dalam ya di Interpan. Jadi ya kalau saya pribadi pilihlah yang kita kenal, bisa dipercaya dan memang mereka punya legalitas. Oke, terakhir kok dari saya nih. Ini terakhir dari saya supaya cepat kan. Jadi ceritanya bahasa simpelnya Interpan itu seperti tempat ataupun wadah kita trade ke market. Betul. Maaf ya, misalnya saya nggak cerita Interpan nih. Suatu saat ada perusahaan yang saya jadikan dia wadah dan ternyata dia hilang bro. Misalnya nih, saya masih bisa klaim duit saya nggak di market? Nah, jadi gini, sekarang perusahaan pialang di Indonesia itu kalau yang resmi ada yang namanya rekening penampungan dana atau segregated account. Segregated account itu rekening khusus yang ditunjuk pemerintah, ya yang dimana ini hanya untuk kepentingan transaksional. Benar. Jadi kalau misalkan bahasa awamnya di pasar saham itu adalah namanya RDN, rekening dana nasabah. Jadi ada apapun yang tarik cuma bisa si pemilik rekening. Nah, contoh misalkan saya ambil contohnya tempat saya sekarang. Ini hilang contohnya. Tahun ketiga hilang nih contohnya, udah tadi saya sebut 32 tahun. Tahun ketiga hilang. Dana saya masih aman, masih bisa. Karena kenapa? Tempat kita trading itu penitipan dananya adalah rekening dana nasabah, ya, atau segregated account istilahnya. Rekening terpisah dari operasional si perusahaan. Berarti bukan rekening perusahaan yang di ini ya. Bukan, itu rekening sengaja ditunjuk oleh pemerintah. Ya berarti kan? aman lah intinya lah, yang dijamin oleh OJK udah pasti. Di sini bukan OJK ya. Bapepti namanya. Bapepti, sorry. Bapepti namanya. Jadi di Indonesia itu agak unik ya. Di luar kan regulatornya satu. Di sini ada OJK, ada Bapepti gitu loh. Nah, bro, kamu ada ngajar trading juga? Jadi gini, kan
saya ini trader, cari duit dari market, hidup dari market. Tapi kan sekarang saya juga berpikir kan, oke, gimana sih bentuk dedikasi saya untuk bantu orang-orang yang mungkin mau trading, mau belajar trading, agar mereka pertama nggak ketipu, mungkin mereka bisa trading dengan cara yang lebih tersistematis dan benar. Jadi biasanya saya setiap 1 minggu sekali saya mengadakan webinar. Dan webinar ini saya sharing bukan untuk cari profit, bukan untuk mengadakan webinar berbayar, orang bayar, enggak. Saya adakan ini gratis. Jadi yang datang itu denger aja, boleh tanya apapun, diajarin gratis. Bukan bayar ya? Enggak Online bayar, kan, online enggak kan? bayar. Online? Saya lakukan itu secara via online. Jadi tinggal Zoom? daftar. Webinar, Tinggal oke. daftar. Mereka udah terregistrasi, hari H mereka hadir gitu loh. Mereka hadir, mereka belajar. Lalu mereka decide apakah mau dengan saya atau yang lain, itu bebas. Oke. Cuman saya ceritakan yang saya buat tuh setiap hari itu apa sih, cara saya ngeliat seperti apa sih, mau cocok gak cocok balik lagi ke mereka gitu loh. Jadi Udah berapa lama tuh? Saya lakukan ini sejak sebenarnya kalau yang webinar ya sejak tahun lalu ya. Pandemi itu ya. Bulan 7 atau bulan 8. Jadi selama ini yang ngikutin kamu, ada nggak yang lebih sukses dari kamu? Kan namanya ini kan bisa jadi ya. Oke, jadi gini ya. Ada nggak yang lebih sukses? Pernah ada yang lebih profitnya lebih banyak dari aku? Pernah, ada. Pasti ada dong. Ada. Iya kan? Dia lebih berani kan. Ada. Kan nasib namanya kan. Ada, ya, karena ini naik turun. Jadi nggak bisa Ya. dibilang gurunya itu harus selalu lebih hebat ya. Ya. Enggak. Ada kok kadang-kadang ya, kalau kita lihat kayak film-film kan ada juga kan gurunya ngajar kungfu, malah Pasti. muridnya yang lebih jago dari gurunya. Benar. Ada karena market ini naik turun. Sometimes dia grab Banyak nggak, bro? opportunity-nya. Banyak nggak? Jadi gini, lumayan ya pada saat sekarang ini. Tapi yang paling penting sekarang saya menekankan adalah bagaimana orang tetap disiplin, stick to the system gitu loh. Nah ini yang kadang-kadang beberapa yang nggak bisa. Iya. Berarti banyak juga yang mampus give up, banyak juga ya. Ada Banyak yang lah. terus terang ya Banyak. ada juga yang give up, ada. Karena banyak yang mainnya seperti judi. Iya. Coba sekali, wah mampus, udah lah, wah, udah Nah, keluar ada, langsung ada. ya. Saya apa adanya aja. Ada nggak yang ini? Ada aja. Tapi prinsip judi dan di trading hampir sama kayaknya. Kenapa? Pada saat menang sedikit dia takut. Oh udah menang sedikit. Tapi kalau dia udah kalah berapapun dia hajar bro. Serang Jadi terus. balik lagi trading kalau kita pakai sistem, stick to the one system ya. And then ya sejauh ini kalau di akun saya sendiri saya bisa kasih pembuktian ya. Kalau orang-orang yang masuk komunitas saya bahkan mereka itu bisa akses si Hendy ini tradingnya gimana. Itu yang udah masuk komunitas gitu ya. Jadi bukan berarti kita lepas, udah kita ajarin kita lepas. Jadi saya bangun komunitas itu juga transparansi lah. Jadi orang bisa akses punya saya juga gitu. Oh jadi ceritanya kalau bisa bro lagi trade, saya mau ikut juga bisa. Kita sama-sama gitu Bisa ya. bisa aja. Kayak live trade gitu sama-sama lah bareng Bisa. lah ya. Contohnya si Hendy udah ngambil ini, ini Aku memang ikut udah lah, bisa ya. aku ikut. lah Nah. gitu loh. Tapi Bisa, mau ikut pun harus tekan sendiri kan, bukan Tekan sendiri. bukan yang nitip-nitip gitu Enggak, kan. enggak ada nitip-nitip kok. Kenapa mau nitip lo? Enggak ada nitip. Kita kayaknya asik ngomongnya mau nitip Nitip, ya. kayaknya. Iya, kalau aku pribadi Malas terus terang mikir. ya tertarik. Cuma selama ini kan ya itulah. Takut. Bukan masalah takut, masa selalu tidak mau belajar. Pengennya yang ekspres ya kan. Nah, Ada yang pengennya 15% mau lah. pengennya Ya kan? gampang. Mau cuan dari mana? 15% sebulan ya kan misalnya bla bla bla. Ya udah bro, mungkin yang terakhir lah ya, mungkin supaya Mungkin apa? ada tambahan dari atau Bro pesan Hendy apa pendengar. gitu. Oke, jadi buat khusus teman-teman yang di luaran sana yang baik sudah pernah trading ataupun belum trading, pernah trading khususnya ya. Oke, nah jadi pesan saya sih satu, ya kalau teman-teman mau belajar dari siapa aja nggak masalah, mau dari saya, dari siapa aja nggak masalah. Tapi pesan saya satu, pastikan mentor Anda itu adalah orang yang hidup dari dunia trading. Hidup dari dunia trading itu artinya dia penghasilannya adalah dari profit di market. Bukan cuma sekedar jualan signal, jualan robot, jualan indikator. Ya kalau bisa profit begitu, ngapain lagi cari duit dari jualan signal, jualan robot dan lain-lain. Jadi artinya benar-benar orang yang memang sudah hidupnya 100% dari forex trading gitu loh. Kalau untuk forex market ya. I see. Jadi kalau quotes dari Bro Hendy, belajar disiplin. Ya, benar ya. Jadi kalau quotes dari saya gini ya, untuk orang-orang yang khususnya awam. Kalau belajar modal nggak perlu besar. Tapi kalau mau hidup, mau serius di forex market, ya modal jangan bercanda gitu ya. juga. Jangan bercanda modalnya. Contoh, ada orang gini, gue mau sukses nih, gue mau jadi jutawan, gue mau jadi miliarder, modal gue $100.
Ya kan nggak mungkin banget gitu kan. Iya. Nah itu nggak mungkin. Dia pikirnya ya seperti tadi bro, setelah 1 juta taruh, 1 tahun kemudian jadi 10 M kan. Iya. Mimpi. Oke, untuk Oke. Jompo Lovers mungkin sekian dengan Bro Hendy. Terima kasih juga Terima sudah kasih, Bro hadir ya Hendy. Bro Thank Hendy you. sudah Thanks berbagi for dengan having me. kita. Ya. Mungkin satu terakhir, jangan terlalu mempercayai orang. Ya. Kalau boleh seperti cerita Buddha, hipasiko ya. Anda datang, Datang dan Anda buktikan sendiri. buktikan sendiri. Dan jangan lupa untuk tetap streaming di cityradio.id setiap hari Sabtu jam 1 siang. Dan untuk full videonya bisa cek di Jompao channel YouTube. Bye. Bye-bye. Thank you.